kepada kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahannya hari ini. Kasihani dan tolonglah mereka supaya mereka menjadi keluarga yang berbahagia dan senantiasa memuliakan nama-Mu. Ya Roh Kudus, terang dan pimpinlah mereka supaya dari awal sampai akhir pernikahan mereka selalu dijiwai oleh kasih, damai sejahtera dan sukacita. Dengarkanlah doa kami ini ya Allah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terangilah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami dengar dapat kami mengerti, dan tolong kekuatan kami untuk melakukan firman. Di dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Ibu Bapak. Firman Tuhan bagi kita di hari yang berbahagia ini, atas pernikahan saudara Ronaldo Huta Barat dengan Tresia Labora Buru. Saya kutipkan dari Efesus pasal 5 ayat 1. Efesus pasal 5 ayat 1. Ini ayat yang sangat singkat. Demikian saya bacakan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Sekali lagi, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kalau kita mencoba menggali kata penurut di sini, penurut-penurut, maka secara harafiah itu dari kata mimetai, secara harafiah bisa diartikan imitator atau peniru. Maka kalau kita mau menerjemahkan secara harafiah, maka sebab itu jadilah peniru-peniru Allah, seperti anak-anak yang dikasih, seperti anak-anak yang dicintai, anak terkasih, anak yang tersayang. Nah, berbicara mengenai peniru, tentu hasilnya adalah tiruan, dan berbicara mengenai tiruan, maka bisa kita katakan Indonesia adalah nomor satunya untuk tempat
kawin. Ya, kawin sendiri singkatan ya singkatan dari kata kualitas. Kawin. Saya coba searching bagaimana tingkatan dari kawin ini. Ya, dikatakan di situ ada kawin mulai dari yang grade ori. Grade ori berarti mendekati aslinya. Maka kualitasnya pun mirip. Bagi orang yang tidak kenal barang, mereka bisa tertipu. Mereka berpikir itu adalah barang original yang asli. Padahal tidak. Itu adalah KW yang grade ori. Ya. Biasa disebut juga dengan super premium. Kalau orang sudah mau memakai barang ini, ya, maka bisa rasa sudah memakai barang asli. Tapi bagi yang mereka fanatik kepada barang asli, sekalipun itu barang super premium, itu tetap namanya KW, tetap namanya imitasi, bukan asli. Ada lagi grade-nya yang super A3, KW super A3, sampai terus kepada KW 2, ya. Mungkin di bawah KW 2 apa lagi, ada KW 3 dan seterusnya sampai ke barang abal-abal namanya, sampai ke barang abal-abal. Nah, itu Bapak saudara dikasih tahu, mengapa seseorang bisa meniru barang? Tentu karena dia berkualitas. Karena dia berkualitas. Orang tidak akan meniru barang murahan. Maka orang yang ditiru adalah merek-merek yang terkenal. Merek-merek luar. Yang barang-barang branded istilahnya. Mengapa? Karena ada kekaguman terhadap barang tersebut. Dan ketika orang tidak sanggup membeli yang asli karena mahalnya, tidak dapat yang asli, yang KW pun gak apa-apa lah. Setidaknya aku pernah menikmati serasa orang kaya yang longgar seperti itu, ya, untuk gaya-gayaan. Karena ada kekaguman. Dan apa yang disampaikan Rasul Paulus di sini, ya, ketika dia mengatakan sebab itu, jadilah penurut Allah, jadilah peniru Allah. Tentu dalam rangka mengajak umat menyatakan kekagumannya kepada Allah yang beriman. Mengapa menyatakan kekaguman? Mengapa itu perlu dinyatakan kekaguman ini? Karena sebelumnya kalau kita baca pada bahwa Rasul Paulus menegaskan ada begitu banyak kebaikan yang diperbuat Allah kepada manusia, dan kebaikan itu mengangkat derajat manusia. Karena itu di awal sebelum sampai ke ayat 5 ini, Rasul Paulus menuntut di pasal 4 itu, sebagaimana Allah di dalam Kristus, ajakan perintah untuk mengimitasi, untuk meniru apa yang diperbuat oleh Allah kepada. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, meniru Allah dalam hal ini tentu bukan menjadikan diri kita sebagai dewa. Manusia setengah dewa bukan berarti membuat kita meniru kekuasaannya, bukan berarti membuat kita pura-pura menjadi Allah di tengah-tengah kehidupan kita, bukan. Bagaimanapun manusia tidak akan sanggup untuk meniru, mencontoh Allah dalam hal keilahiannya, dalam hal kemahakuasaannya, tidak akan sanggup. Tetapi apa yang bisa diperbuat oleh manusia untuk meniru Allah adalah pada sifat-sifat. Makanya Alkitab menyaksikan bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Cetak biru Allah ada dalam diri manusia. Betul manusia tidak akan bisa meniru kekuasaan, kemahakuasaan, keabadian Allah juga tidak tertiru. Tetapi apa menjadi sifat, ciri
dari Allah itu boleh ditiru oleh manusia. Dan inilah yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus ketika dia mengatakan bahwa sebagai anak-anak terang, ya, sebagai anak-anak terang, jadilah penurut-penurut, jadilah peniru, tirulah apa sifat-sifat dari Allah itu. Tirulah, kopilah moralnya, kopilah spiritualnya, dan perlihatkan itu dalam karakter dan tingkah lakumu sehari-hari. Ini pesan yang mau disampaikan. Beberapa hal yang bisa kita lihat di situ. Misalnya adalah kita dapat meniru, ya, kemurnian Allah, ya, dalam arti kesetiaannya. Ya. Dalam rumah tangga ini yang sangat-sangat dibutuhkan, ya. Memiliki cinta yang murni, sebagaimana cinta Allah kepada kita murni adanya. Ya. Kalau dalam hal ini kita tidak akan menjadi durhaka atau kita tidak akan menjadi menistakan Allah ketika manusia meniru kemurnian kasih Allah. Terlebih dalam rumah tangga. Jangan tiru cinta rumah tangga yang lain. Bentuk rumah tangga modelmu sendiri. Tidak perlu mengkopi rumah tangga mereka gini ya. Mereka suami istri begini, keluarga mereka begini. Tak perlu. Yang perlu kau tiru adalah bukan mengkopi rumah tangga orang, tetapi yang perlu kau tiru adalah kemurnian cinta Allah. Itu yang perlu dikopi, itu yang perlu ditiru. Karena setiap rumah tangga, setiap perkawinan itu memiliki keunikannya sendiri. Tidak ada DNA yang sama dengan rumah tangga yang lain. Marganya bisa sama, pekerjaannya bisa sama, golongannya bisa sama, alamat rumahnya bisa sama, bertetanggaan, ya. Tapi karakteristik dari rumah tangga itu tidak akan sama. Karena itu tidak perlu meniru apa yang orang sana begitu, maka kita pun begini. Orang sana healing kemana-mana, yuk kita healing juga. Enggak, jangan paksakan dirimu untuk itu. Yang perlu adalah tiru kemurnian cinta kasih Allah. Allah itu adalah benar adanya, ya. Maka kita juga bisa meniru untuk berbuat kebenaran. Kualitas diri kita yang diinginkan adalah menjadi manusia yang benar. Dan ini menjadi salah satu tema penting dalam iman Kristen, termasuk dalam setiap rumah tangga. Kita juga dapat meniru kemurah hatian Allah. Bahkan Yesus sendiri bersabda dalam Lukas 6, ya, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Maka jadilah rumah tangga yang murah hati. Jadilah pribadi-pribadi yang murah hati. Bukan pribadi yang kikir, pribadi yang pelit. Ya, jadilah rumah tangga yang suka memberi. Engkau tidak bisa memberi hartamu, setidaknya memberi hatimu, memberi tompangan, masa sih nggak bisa, ya. Memberi pertolongan, ya. Semakin banyak engkau mendapatkan berkat, maka seharusnya semakin bermurah hati. Karena Tuhan juga tidak pernah pelit-pelit kepada kita. Amin. Ya. Tuhan tidak pernah pelit kepada kita. Lantas kenapa ada orang miskin amang? Kenapa ada orang yang berkekurangan? Bukan karena Tuhan pelit kepadanya. Tanya dulu dia kerja enggak? Ya. Jangan salahkan Tuhan mengatakan Tuhan itu pelit. Orangnya tidak mau berusaha, jangan salahkan. Ya. Tuhan itu tidak pelit, Tuhan itu murah hati. Ya. Lebih lanjut kita juga boleh meniru kesabaran Allah. Ya.
Tirulah kesabaran Allah. Dia selalu bersabar melihat dosa-dosamu yang begitu banyak, begitu besar. Dia selalu bersabar melihat pelanggaran-pelanggaranmu. Dia selalu bersabar menanti pertobatanmu.